Bagi banyak orang, mungkin Perindo itu bukan partai yang besar, bukan partai yang punya suara, karena dia juga nggak lolos Senayan gitu ya. Tapi yang menarik dan unik dari dukungan Perindo adalah justru dari kekuatan medianya. Karena secara kekuatan media ini jauh-jauh lebih besar dibandingkan medianya Surya Paloh ini. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka menuduh, tapi pada akhirnya semua tuduhan itu berbalik kepada dirinya sendiri. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita kader PSI yang selama beberapa bulan terakhir ini kerap mengatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang sombong, partai yang nggak mau kerjasama, partai yang mau berjalan sendiri. Itu yang dikatakan oleh kader-kader PSI. Tapi hari ini, minimal sampai hari ini sudah ada 3 partai yang sudah sama-sama bersama PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dan 3 partai itu adalah P3, Hanura, dan terakhir kemarin adalah Perindo. Sementara PSI sampai hari ini belum punya koalisi. Nah terus kalau kayak gini, yang sombong yang mana? Yang mau sok jalan sendiri yang mana? Ya karena ngelihat PSI ini emang lucu sekali gitu ya. Bukan cuma soal ketuanya yang gonta-ganti dan kita bingung siapa yang jadi ketum. Apakah Grace ataukah Giring? Kita nggak tahu. Tapi juga soal sikapnya tuh unik gitu. Kalau nggak mau dibilang malu-maluin atau lucu gitu. Karena mereka mendeklarasikan Ganjar jauh sebelum PDI Perjuangan mencapreskan Ganjar. Bahkan mereka sudah mendukung Ganjar Yani Wahid gitu ya. Sudah lengkap posisi capres-cawapres. Meskipun mereka nggak punya tiket pilpres. Mereka yang lebih dulu gitu. Tapi sekarang setelah PDI Perjuangan sudah mendeklarasikan Ganjar dan membangun kerjasama dengan beberapa partai. Tapi sampai sekarang PSI masih belum mau untuk komunikasi. Jadi ini yang salah di mana? Ada apa ini? Apa ada? Ya memang, yang sekarang baru mendukung PDI Perjuangan atau mendukung Ganjar Pranowo itu baru 3 partai yang datang dari partai-partai kecil gitu ya, seperti Hanura, Perindo, dan termasuk P3. Tapi kan PSI juga partai yang nggak lolos Senayan. Kenapa sampai sekarang masih nggak ngedukung gitu? Malah kalah sama Perindo yang sebelumnya nggak ada suaranya, nggak ada deklarasi-deklarasi yang tiba-tiba mendukung secara resmi. Kenapa ini? Ada yang salah atau salah ada? Ya saya ngelihat memang gitu ya, untuk koalisi dengan PDI Perjuangan itu memang harus harus formal, harus resmi, nggak bisa main-main gitu. Sementara PSI kan kayaknya cuma mau main-main aja, nggak serius gitu. Kayak mantan kalian diajak main ke rumah nggak mau. Nah ini PSI. Dan selain 3 partai yang sudah resmi mendukung Ganjar Pranowo bersama PDI Perjuangan, masih ada 2 partai lagi yang ini juga segera mendukung atau meresmikan koalisinya bersama PDI Perjuangan untuk sama-sama memenangkan Pilpres 2024 bersama Ganjar Pranowo, yaitu ada PAN dan Golkar gitu. Jadi 2 partai ini untuk PAN sudah berkomunikasi, sudah bertemu, sementara Golkar rencananya beberapa hari ke depan juga akan melakukan komunikasi dan kita nggak tahu apakah itu sebatas komunikasi atau langsung menyampaikan deklarasi secara resmi untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya kita tunggu saja gitu. Tapi pada intinya ada 2 partai yang sudah juga akan segera mendukung Ganjar Pranowo. Kalau untuk PAN ini cuma soal waktu lah gitu ya. PAN ini kabarnya kemarin ketika mereka datang ke kantor PDI Perjuangan, mereka sudah siap untuk menyatakan deklarasi secara resmi untuk mendukung Ganjar Pranowo. Tapi gitu ya, ada pihak yang meminta agar PAN ini tunggu dulu. Katanya ojo ke susu. Tahu ya? Itu
itu, bapak itu. Jadi diminta untuk tunggu dulu. Entah itu bagian dari strategi atau ada konsolidasi yang harus diselesaikan, kita nggak ngerti. Tapi pada intinya PAN sudah siap untuk mendukung Ganjar gitu. Dan kalau misalkan PAN punya kepentingan untuk mengulur waktu atau belum secara resmi mendukung Ganjar, mungkin posisi politiknya itu mereka coba menawarkan Erick Thohir gitu. Karena sebelumnya di kesempatan terakhir ketika PAN bersama Pak Jokowi, bersama Ganjar, itu ada Erick Thohir gitu. Dan yang di-endorse sama Pak Zulkifli Hasan adalah Erick Thohir, Ganjar Erick katanya. Jadi kalau sampai sekarang masih belum secara resmi mendukung, mungkin karena mereka masih mengupayakan kepastian soal Erick Thohir. Karena P3 juga punya Sandiaga. Salah punya. Nah, kalau Golkar gitu ya, Golkar itu kan memang punya amanah dari Musyawarah Nasional bahwa Golkar itu harus mencapreskan Airlangga Hartarto, dan Airlangga sampai sekarang itu masih berupaya untuk menjadi capres gitu. Makanya kemudian beliau itu bertemu dengan Caimin, bertemu dengan AHY untuk membuka kemungkinan atau peluang bagi mereka untuk bersama-sama di Pilpres 2024. Misalkan capresnya Airlangga, cawapresnya AHY misalkan, atau Airlangga Caimin gitu. Ya nggak tahu lah, tapi pada intinya menurut kabar terakhir, kalau pada akhirnya Airlangga atau Golkar melihat bahwa tidak ada peluang atau masa depan untuk mencapreskan Airlangga sendiri gitu ya, mungkin pada akhirnya Golkar juga akan mendukung Ganjar Pranowo. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa koalisi partai atau kerjasama partai yang mendukung Ganjar Pranowo bersama PDI Perjuangan itu adalah partai-partai yang sekarang itu sangat-sangat solid gitu ya, sangat-sangat terkendali gitu, sehingga nggak ada cerita dalam koalisi ini itu saling ancam atau saling tekan gitu. Beda sama misalkan dengan koalisi perubahan. Seperti Demokrat misalkan bilang ke Anies, kalau Juni nggak diumumkan siapa cawapresnya, kita akan evaluasi. PKB juga gitu. Caimin juga bilang ke Prabowo, kalau bulan Juni nggak diumumkan, kita akan evaluasi. Nah, di PDI Perjuangan nggak ada tekanan-tekanan, nggak ada kunci-kuncian gitu, karena mereka partai-partai yang datang ke kantor PDI Perjuangan dan melakukan kerjasama politik untuk Pilpres 2024, mereka benar-benar datang untuk bersama-sama gitu dan menyerahkan semua keputusan kepada PDI Perjuangan atau Ibu Megawati yang punya kewenangan tertinggi dalam partai koalisi. Jadi koalisi ini punya pimpinannya. Jadi yang lain-lain nggak bisa ngancam-ngancam. Sehingga dengan koalisi atau kerjasama yang sangat-sangat solid ini membuat langkah Ganjar Pranowo ke depan secara politik itu jauh lebih konkret, karena instruksi partai dari P3, Hanura, dan kemudian ditambah dengan Perindo hari ini mereka sudah bisa memberikan instruksi sampai ke anak ranting bahwa capresnya pasti adalah Ganjar Pranowo dan kita sudah pasti dalam satu koalisi atau dalam satu kerjasama gitu dengan PDI Perjuangan. Jadi udah nggak ada keraguan lagi. Sementara kalau di koalisi perubahan belum gitu ya. Yang membawa Anies jalan-jalan ke daerah-daerah kan Nasdem gitu ya. Yang pakai pesawat pribadi setelah ketangkep udah nggak jalan-jalan lagi. Ya setelah Joni Plate ketangkep atau ditahan gitu ya, Anies sekarang udah nggak pakai jet pribadi lagi kayaknya itu ya. Sudah habis bendaharanya soalnya gitu ya. Jadi ya beda gitu. Kalau di koalisi Pak Ganjar sekarang semua partai sudah bisa kasih instruksi, tapi di koalisi perubahan PKS dan Demokrat masih tunggu-tunggu gitu. Ini siapa cawapresnya? Kalau nggak menguntungkan partai kita, ya nggak usah lah. Jadi, ya itu uniknya dari 3 capres yang ada hari ini, minimal Ganjar, Prabowo, atau Anies gitu ya. Yang dari tiga capres ini, yang paling kuat sampai sekarang masih Ganjar Pranowo, baik dari sisi survei atau dari sisi dukungan politiknya gitu. Jadi jauh lebih solid, suaranya terus menanjak gitu ya. Sementara Anies terus turun. Sementara Prabowo masih belum jelas koalisi dengan partai apa. Jadi ya itu bedanya koalisi PDI Perjuangan dengan partai-partai lain. Sehingga kalau PSI dari kemarin kerap mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu partai yang sombong dan sebagainya. Sekarang kalian ngerti gitu, bahwa sekali PDI Perjuangan melangkah, maka susah untuk digoyang. Gak ada yang lain gitu. Lebih dulu deklarasi, lebih dulu koalisi, bubar di tengah jalan. Dan di luar itu, saya melihat juga pengaruh dari Partai Perindo mendukung Ganjar Pranowo. Bagi saya itu adalah sebuah keuntungan atau seperti durian runtuh gitu, karena
Bagi banyak orang, mungkin Perindo itu bukan partai yang besar, bukan partai yang punya suara, karena dia juga nggak lolos Senayan gitu ya. Tapi yang menarik dan unik dari dukungan Perindo adalah justru dari kekuatan medianya. Karena secara kekuatan media ini jauh-jauh lebih besar dibandingkan medianya Surya Paloh. Jadi meskipun Perindo itu masih kecil gitu ya, tapi basis suara dan media jaringannya sampai ke daerah-daerah itu sangat luar biasa, dan itu kita bisa lihat bagaimana Mars Perindo itu bisa dihafalkan atau minimal diketahui oleh banyak orang. Saya aja tahu gitu ya, meskipun nggak hafal, marilah seluruh gitu kan. Nggak hafal tapi tahu gitu. Jadi itu membuktikan bahwa jangkauan media dari MNC Group atau milik Haritanu ini itu sangat-sangat luar biasa, sehingga ini kalau dimanfaatkan untuk mendukung Ganjar Pranowo, maka kita bisa melihat kekuatan besar yang sangat luar biasa ini mungkin akan bisa memenangkan Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Dan di luar itu, dukungan Haritanu kepada Ganjar Pranowo ini bukan sebuah dukungan yang kayak numpang hidup, enggak gitu ya. Dia sudah punya kalkulasi dan hitung-hitungannya, karena untuk sebuah perusahaan media yang sahamnya terbuka untuk umum gitu ya, ini kayaknya Haritanu itu mempertimbangkan soal nasib partai dan perusahaannya. Karena kalau kita ngelihat gitu ya, Haritanu ketika mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017 gitu ya, itu sahamnya sempat turun drastis itu. Gara-gara pernyataan Antasari dan gara-gara salah satu penulis saya. Dulu saya sempat ada cerita lah dengan Haritanu, bukan kasus tapi cerita, karena selama 2 bulan saya diberitakan di medianya MNC Group, Alifur Rahman, tiap hari itu 2 bulan. Tapi sekarang kita sudah friend. udah nggak ada masalah lagi dengan Pak Haritanu. Apalagi sekarang sudah dalam satu koalisi sama-sama mendukung Ganjar Pranowo, sehingga Siwo TV dan MNC Group siap untuk berkoalisi. Kalau di Pilkada DKI ketika Antasari menyebut nama Haritanu dengan cerita-cerita negatif terkait SBY gitu ya, itu kan sempat turun tuh sahamnya. Barulah setelah Anies dideklarasikan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Sandiaga, setelah itu sahamnya naik lagi. Sehingga dalam kalkulasi dan hitung-hitungan bisnis menurut Haritanu mungkin itu ada kaitannya dengan saham atau perusahaannya. Sehingga ketika dia mendukung Ganjar Pranowo, mungkin dalam perhitungannya Ganjarlah yang paling memungkinkan untuk menang di Pilpres 2024, dan harapannya nanti setelah menang saham dari MNC Group itu bisa langsung menanjak gitu ya. Sehingga ya itu akan memberikan keuntungan bagi mereka. Dan mereka untuk bisa mencapai itu semua, mereka harus memenangkan Ganjar Pranowo dengan apapun caranya, dengan berbagai usaha-usaha ikhtiar yang maksimal gitu. Sehingga ya mungkin itu juga akan dilakukan oleh Perindo dan Haritanu gitu. Jadi dari sini saya melihat ada 2 gitu ya, dukungan media yang luar biasa, kepercayaan Haritanu kepada Ganjar Pranowo, dan ini menjadi satu cerita bahwa Haritanu ternyata membalik dukungannya. Karena sebelumnya kalau kita ingat gitu ya, ini kan Haritanu dukung Anies. Kemudian Anies pada Oktober 2022 itu kan dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, Anies itu sudah sowan ke Haritanu, dan Haritanu kayaknya wah antusias gitu ya. Ya terima kasih kepada Anies karena sudah memberikan perubahan bagi Jakarta dan sebagainya. Itu kayaknya saya lihat kayaknya ini akan koalisi. Ya karena kalau MNC dan Metro TV sudah koalisi, dari sisi media susah untuk kita lawan gitu. Dan tapi nampaknya memang Haritanu menyadari bahwa mendukung Anies Baswedan kayak nggak ada gunanya gitu, nggak ada alasan apapun bagi mereka untuk mendukung Anies Baswedan gitu. Karena dari alasan yang disampaikan oleh Haritanu kemarin ketika mendukung Ganjar Pranowo, yang paling penting menurut Haritanu adalah soal keberlangsungan katanya. Jadi negara ini yang sudah dibangun dengan sedemikian rupa oleh Presiden Jokowi dan pemerintahannya, termasuk salah satu anak Haritanu juga menjadi wakil menteri sampai hari ini gitu ya, itu harus kita lanjutkan kata Haritanu. Sehingga mungkin saya nggak tahu gitu ya apa pernyataan aslinya gitu, tapi kalau ngelihat dari pernyataan Haritanu ini, mungkin ketika bertemu dengan Anies seperti tidak mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh
Pak Jokowi. Makanya kemudian mereka menamai koalisi mereka adalah koalisi perubahan. Sementara Haritanu nggak mau perubahan, kita maunya keberlangsungan, keberlanjutan. Dan hari ini gitu ya, di tahun 2023 ini kita bisa melihat Haritanu atau Perindo itu sudah jauh lebih matang dan jauh lebih realistis gitu. Nggak seperti sebelum-sebelumnya. Kalau dulu kan Haritanu itu berambisi untuk jadi cawapres gitu ya. Bersama Wiranto dulu kan, yang sempat naik becak bareng dan sebagainya. Itu kan nggak realistis. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, secara politik Haritanu dan Perindo sudah semakin konkret, semakin realistis, sehingga hari ini ketika dia mendukung Ganjar Pranowo atau bersama-sama dengan PDI Perjuangan, P3 dan Hanura, itu menunjukkan bahwa mereka punya kematangan dalam berpolitik dan punya sudut pandang yang jauh lebih matang, sehingga ke depan peluang mereka untuk lolos ke Senayan mungkin akan jauh lebih besar. Karena dengan media yang jauh lebih besar dibandingkan milik Surya Paloh, mestinya Perindo bisa jauh melampaui Partai Nasdem. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.